Pandemi COVID-19 membawa pengaruh yang besar bagi rencana pembangunan kesehatan di Indonesia. Lalu, bagaimana situasi pembangunan kesehatan Indonesia di masa pandemi COVID-19 saat ini? Berbagai tantangan kesehatan dihadapi oleh Indonesia saat ini, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19 yang vaksinnya hingga saat ini masih belum ditemukan. Lalu double burden disease, yaitu penyakit menular yang masih banyak terjadi, dan di sisi lainnya penyakit tidak menular mulai meningkat secara signifikan sehingga menyebabkan terjadinya beban penyakit ganda. Lalu pelayanan kesehatan dasar terganggu, terutama pada posyandu yang tidak mampu berjalan secara optimal. Berdasarkan data dari Kemenkes, menyatakan bahwa sebanyak 83,9% posyandu tidak mampu berjalan dengan optimal sehingga pemeriksaan ibu hamil dan anak menjadi terhambat. Tantangan selanjutnya yang masih dihadapi oleh Indonesia saat ini yaitu desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah yang masih belum dapat berjalan sesuai harapan, serta kurangnya jumlah dan kualitas SDM kesehatan sehingga pemerataan SDM kesehatan menjadi tidak merata. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah melakukan revisi RPJMN untuk tahun 2020-2024 yang menyesuaikan dengan keadaan pandemi saat ini. Adapun reformasi sistem kesehatan nasional antara lain memperkuat sistem untuk kesiapan menghadapi pandemi dan public health emergency of international concern, menguatkan recovery pasca COVID-19 dan pengendalian masalah kesehatan seperti TB, malaria, AKI, dan AKB, penguatan promotif dan preventif, serta peningkatan anggaran kesehatan oleh pemerintah. Fokus penguatan pembangunan kesehatan di tahun 2021 yaitu penguatan germas pada preventif dan promotif dengan meningkatkan air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat, dan pengelolaan limbah medis. Selanjutnya, penguatan health security dengan memanfaatkan kemampuan untuk prevent, detect, response, yaitu sistem peringatan dini, surveillance penyakit real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respon cepat, lead bank, serta perluasan untuk case detection, screening, dan karantina kesehatan. Selanjutnya, penguatan sumber daya kesehatan antara lain pemenuhan fasilitas dan alkes sesuai kelas rumah sakit dan sistem rujukan, pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di puskesmas, pemenuhan vaksin dan obat, serta dukungan insentif bagi industri farmasi dan alkes dalam negeri. Apa sih faktor yang menyebabkan pengendalian COVID-19 di Indonesia masih belum maksimal? Faktor pertama yaitu hingga saat ini pemerintah masih kurang dalam mengutamakan pembangunan kesehatan sebagai kunci untuk pengendalian pandemi ini. Pemerintah di sini terlihat masih mengedepankan pembangunan ekonomi dalam keadaan pandemi saat ini. Padahal di masa pandemi ini, pemerintah harusnya lebih mengutamakan pembangunan kesehatan yang menjadi dasar kunci dari penyelesaian COVID-19. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mengendalikan kasus COVID-19 masih bersifat lemah dan tidak konsisten. Ketika pemerintah mengeluarkan sesuatu kebijakan yang terkait dengan COVID-19, terkadang tidak semua daerah melaksanakan kebijakan tersebut. Lalu, kerjasama lintas sektor masih kurang andila dalam pengendalian COVID-19, sehingga pengendalian penyakit ini masih belum bisa optimal. Faktor yang terakhir yaitu pengendalian COVID-19 saat ini masih bersifat kuratif, bukan lebih mengarah pada preventif dan promotif. Dalam pandemi saat ini, kegiatan preventif dan promotif kesehatan sangat amat diperlukan, karena kunci dari penyelesaian pandemi ini adalah dengan meningkatkan pencegahannya. Mengingat saat ini vaksin untuk COVID-19 belum ditemukan, sehingga pemerintah perlu menggencarkan upaya preventif dan promotif untuk COVID-19. Untuk meminimalisir faktor-faktor penyebab tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mengendalikan COVID-19. Yang pertama adalah penguatan dan perbaikan sistem komando dalam pengendalian COVID-19 yang terpusat pada Presiden dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menguatkan kebijakan terkait pengendalian COVID-19 dan penerapannya di seluruh daerah. Penguatan terhadap screening dan deteksi dini COVID-19 secara menyeluruh. Penguatan kegiatan preventif dan promosi kesehatan, terutama untuk pencegahan COVID-19. Lalu penguatan surveillance dan sistem informasi kesehatan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataan SDM kesehatan. Meningkatkan peran Fasiankes tingkat pertama serta peran posyandu untuk memantau kesehatan masyarakat dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis komunitas dengan mengikuti standar protokol kesehatan. Penguatan desentralisasi kesehatan di tiap daerah,
dan menguatkan peran tenaga kesehatan masyarakat sebagai inovator untuk membuat rencana-rencana strategis dalam pengendalian dan pencegahan COVID-19.